Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Nah, kali ini teman-teman saya mau, seperti biasa teman-teman mau share. Saya mau mengkomparasi ya teman-teman. Alasan saya mengkomparasi ini karena terkhususnya untuk pembahasan hari ini ya teman-teman. Tentang Taurat dan Injil. Karena di dalam QS Al-Baqarah ayat 146 ini tertulis ada menyinggung Taurat dan Injil ya teman-teman. Walaupun memakai tanda kurung. Itulah alasannya kenapa saya mau mengkomparasi. Jadi, tolong jangan salah paham. Ini saya hanya mau mencari tahu apakah benar yang dikatakan dalam QS surah Al-Baqarah ayat 146 ini. Saya hanya mau mencari tahu kira-kira mana yang benar dan mana yang miss. Di dalam QS Al-Baqarah ayat 146, di sini mengatakan orang-orang yang telah kami anugerahi kitab mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sekelompok dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka mengetahui. Saya tidak membacakan kalimat yang ada di dalam tanda kurung ya teman-teman, tetapi mari kita coba saja membaca kalimat yang ada di dalam tanda kurung ya teman-teman. Orang-orang yang telah kami anugerahi kitab Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita cek tafsirnya ya teman-teman. Orang Yahudi mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar karena mereka telah mengenal Nabi Muhammad dari kitab mereka sendiri, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Nah, kita baca lagi di sini. Orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah disebut di dalam kitab Taurat dengan sifat-sifatnya dan pribadinya lebih daripada mengenal anaknya sendiri. Nah, kalau kita lihat tafsiran ini teman-teman, di sini mengatakan bahwa orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah disebut di dalam kitab Taurat. Nah, permasalahannya adalah saya memang bukan orang Yahudi ya teman-teman, tetapi kita kan mempelajari Alkitab. Memang faktanya itu teman-teman tidak ada nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Teman-teman, saudara-saudara kita yang muslim mau mengecek dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Sama sekali tidak ada teman-teman. Kalau memang ya teman-teman ada nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab, untuk apa disembunyikan? Untuk apa disembunyikan? Kalau memang tidak ada, untuk apa diakui? Kalau memang ada, untuk apa tidak diakui? Kalau ada harus diakui, kalau tidak ada ya tidak bisa diakui ya teman-teman. Dan kalaupun ada nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab, itu pasti sudah ada tanda-tandanya teman-teman. Pertama tentu pasti ada nubuatan. Dan kalau memang Muhammad itu adalah nabi, tentu itu juga pasti ada bukti ya teman-teman, bukti bahwa Muhammad diurapi Tuhan. Karena kita tahu kan semua nabi, raja, imam, mereka semua itu diurapi Tuhan. Dan banyak hal ya teman-teman. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak tahu bahwa faktanya itu memang tidak ada nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab atau bagaimana? Hanya ada dua pilihan di sini ya teman-teman. Kami orang Kristen, orang Yahudi yang berbohong atau titik-titik yang berbohong. Karena memang kan faktanya tidak ada nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sedangkan tidak ada nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Ini kan aneh ya teman-teman. Kenapa orang Yahudi, orang Kristen tidak mengakui Muhammad sebagai nabi? Itu kan faktanya memang tidak ada nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Berbeda ya dengan Isa ya teman-teman, atau Yesus. Yesus itu memang ada di dalam Al-Quran. Orang Muslim mengakui Yesus sebagai nabi, sebagai utusan. Sedangkan Muhammad memang tidak ada namanya di dalam Alkitab. Bagaimana kami mau mengakui Muhammad sebagai nabi? Kita baca ayat ini ya teman-teman. Orang-orang yang telah kami anugerahi kitab Taurat dan Injil mengenalnya Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sekelompok dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka mengetahuinya. Ini saja sudah salah sasaran. Kenapa saya bilang begitu teman-teman? Karena memang tidak ada nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Orang Kristen tidak pernah mengenal Nabi Muhammad. Ini saja sudah salah sasaran ya teman-teman. Alkitab ya teman-teman, itu tidak ada kaitannya, sangkut pautnya dengan Muhammad ya teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena memang tidak ada di dalam Alkitab. Kalau ada di dalam Alkitab jelas ada kaitannya ya teman-teman. Mau sampai kiamat juga memang tidak ada nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Sekarang pertanyaannya mana yang benar? Allah Subhanahu wa taala atau Alkitab? Kalau ada nama Muhammad di dalam Alkitab, apa tujuan kenabiannya? Pertanyaannya. Terus kedua, apa bukti bahwa Muhammad itu adalah benar-benar nabi? Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, mereka itu diurapi ya teman-teman. Kalau seandainya ada nama Muhammad di dalam Alkitab ya teman-teman, tentu saya akan bertanya seperti itu. Tapi kan memang tidak ada nama Muhammad di dalam Alkitab. Sedangkan kita tahu ya teman-teman, semua itu sudah ditutup. Semua itu sudah ditutup oleh Yesus Kristus. Lalu untuk apa lagi ada nabi? Semua sudah sempurna, semua sudah lengkap, semua sudah ditutup ya teman-teman. Aneh juga kan? Pertanyaannya, untuk apa lagi ada nabi? Bahkan nabi yang bukan berasal dari suku Israel. Iya kan? Masa Allah Subhanahu wa taala tidak tahu bahwa memang faktanya itu tidak ada nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab? Bagaimana bisa mengakui sesuatu yang pada dasarnya itu tidak ada sama sekali di dalam Alkitab? Jadi di sini hanya ada dua pilihan saja ya teman-teman, antara orang Kristen yang berbohong atau titik-titik yang berbohong. Kita lihat lagi ayat ini ya teman-teman. Sesungguhnya sekelompok dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran. Di mana buktinya? Ya kan? Kita juga sudah mencoba untuk mengikuti pola pikir saudara-saudari kita yang Islam ya teman-teman. Jadi seolah-olah di dalam Alkitab itu ada nama Nabi Muhammad, dan itu akan banyak muncul pertanyaan-pertanyaan, dan saudara-saudara kita yang Islam itu tentu mereka tidak akan bisa menjawab. Kenapa teman-teman? Karena memang nama Muhammad itu tidak ada di dalam Alkitab. Banyak nanti muncul pertanyaan ya teman-teman. Mereka memaksakan untuk memasukkan nama Nabi Muhammad ke dalam Alkitab, dan itu tidak cocok, tidak sesuai. Aneh ya teman-teman, mengklaim sesuatu
Padahal faktanya itu memang tidak ada di dalam Alkitab. Aneh kan teman-teman? Kalau memang dalam ayat ini mengatakan bahwa sekelompok dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran, coba buktikan dulu kebenarannya itu seperti apa. Apanya yang disembunyikan? Terus kita lihat lagi kalimat selanjutnya, sedangkan mereka mengetahuinya. Padahal memang faktanya kita tidak pernah mengetahui, kita tidak pernah mengenal Muhammad ya teman-teman, karena tidak ada di dalam Alkitab. Ini saja, ayat ini saja sudah salah sasaran ya teman-teman. Aduh, silakan deh kalian berpikir logis ya teman-teman. Mau percaya mana Anda? Mau percaya kitab tertua atau kitab yang muncul belakangan? Orang waras itu akan mempercayai yang tertua ya teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman.